Halo, Artan balik lagi dan kali ini kita akan membahas mengenai line art ya. Ada yang sebut line art, ada yang sebut outline, ada juga yang sebut inking. Intinya teknik memberi garis pada karya yang sedang kita buat atau gambar nih. Teknik yang biasa gue pakai itu berkiblat pada teknik style inking yang biasa dipakai manga ya. Yang mana biasanya pakai tinta warna hitam dan ada blockingan area-area hitam untuk menimbulkan kontras gitu nih. Masih ingat gambar sketsa gue yang minggu kemarin? Nah, ini kita akan lanjutkan prosesnya menuju ke proses line art di sini nih. Oh iya, dan ini sketsanya udah gue rapihin lagi ya sedikit karena gue rada gatal tuh kemarin ngeliatnya. Ada beberapa detail yang kurang jelas nih, terutama di bagian kaki. Jadi kemarin gue betulin ya. Kayak konten minggu kemarin, sebelum kita mulai proses gambarnya, gue akan jelasin terlebih dulu nih mengenai si line art itu apa ya. Line art kalau sederhananya dijelaskan itu adalah pembentukan gambar menggunakan teknik membuat garis. Kalau di manga itu prosesnya menggunakan tinta dan pulpen, men-tracing sekaligus menggambar ulang hasil proses gambar sketsa yang udah kita buat sebelumnya. Kalau mangaka itu biasanya pakai pena yang namanya G-pen dan beberapa pena-pena khusus lainnya nih. Tapi kalau buat kalian yang menggambar manual bisa pakai yang namanya drawing pen nih. Harganya nggak sampai 10 ribuan seingat gue, tapi tergantung tempat jualnya juga ya. Nah problemnya ini gue lupa nih dulu tuh pakai ukuran yang berapa, tapi seingat gue kalau nggak salah tuh ukurannya 0,4 buat garis yang utamanya, dan buat garis tipisnya itu gue pakai yang 0,2 tuh. Buat kalian yang gambar digital tinggal pakai aja brush yang tipe pen. Pilih yang variasinya tajam ya si garisnya, dan bisa kasih garis tebal tipis menyesuaikan dengan tekanan tangan kita. Oke, alatnya udah jelas. Sekarang gue akan sharing apa aja hal yang harus kalian tahu untuk menggambar line art nih. Yang perlu kita tahu dalam menggambar line art, yang pertama itu adalah kita menggambar ulang, bukan sekedar men-tracing si sketsanya ya. Kesalahan yang biasa terjadi dalam proses membuat line art adalah kita menjiplak persis sketsa dan mengikuti setiap garis sketsanya. Ya benar, emang si line art yang kita buat ini mengikuti hasil sketsa, tapi hanya sebagai patokan aja nih. Idealnya saat melakukan line art, kita itu menggambar ulang gambar sketsa yang kita buat. Karena kita menggambar ulang, maka kita harus membuatnya jadi lebih baik nih. Garis yang lebih tegas dan jelas, bentuk yang lebih baik, dan masih banyak lagi yang bisa kita perbaiki di dalam proses line art. Jadi ada baiknya ketika membuat proses line art ini, kita jangan sekedar men-tracing ya, tapi membuat garisnya jadi lebih baik dan terlihat lebih bersih dan clean gitu. Kalau bisa malah kalau ada bentuk-bentuk yang kurang bagus di proses line art ini, kita tambahkan dan kita perbaiki juga nih. Oke, yang perlu kita tahu dalam menggambar line art yang kedua adalah gunakan ketebalan garis yang berbeda-beda nih. Menggambar line art dengan ukuran garis yang sama bukanlah hal yang salah sebenarnya. Nyatanya anime yang kita tonton gambar garisnya tuh punya ukuran yang sama semua ya, kecuali si backgroundnya tuh biasanya. Tapi kalau kita mau line art kita tampak dinamis dan lebih berbicara lagi, maka kita harus menggunakan ketebalan garis yang lebih variatif nih. Tingkat kesulitan membuat line art dengan garis yang variatif ini ada pada peletakannya nih. Pertanyaannya tuh di bagian mana garisnya lebih enak tebal dan di bagian mana garisnya lebih enak tipis. Nah untuk garis yang tebal itu enaknya dipakai di bagian seperti bentuk siluet lekuk utama objek, objek yang paling menonjol atau paling depan, dan pada bagian gelap si objek nih. Sedangkan garis yang tipis itu enak dipakai di bagian seperti detail-detail kecil pada objek, objek yang berlokasi di belakang seperti background dan lain-lain, dan arsir bila mana kita menggunakan arsir garis-garis di dalam gambar kita nih. Dengan menggunakan garis yang lebih variatif kayak gini nih akan membuat line art kita terkesan lebih dinamis dan punya kedalaman. Yang perlu kita tahu dalam menggambar line art yang ketiga adalah buatlah garis yang tegas dan juga rapih nih. Sebenarnya ini kembali lagi ke style yang kita sedang usahakan ya. Tapi kalau kiblatnya style manga, maka lumrahnya garis line art manga itu satu tarikan dan rapih nih. Nggak selalu begitu, tapi idealnya banyaknya yang gue lihat-lihat di art style manga ya begitu ya.
Kesalahan yang biasa terjadi pada orang yang baru mulai menggambar adalah mereka masih kurang percaya diri dalam membuat garis, sehingga membuat garis yang pendek-pendek terus berkali-kali tuh di tempat yang sama ya. Ya ini masalah pengalaman aja ya sebenarnya. Pada dasarnya memang butuh banyak latihan untuk membuat garis yang mantap dan percaya diri nih. Kenapa gue tahu? Ya karena gue juga dulu begitu ya. Latih aja diri kalian untuk membuat garis yang satu tarikan nih. Pastikan jarak garisnya yang mau kita buat dulu nih, dari titik mana ke titik mana. Terus tarik garis nggak terlalu cepat biar tetap rapih dan terarah, tapi nggak terlalu lambat juga ya, biar garisnya tetap rapih dan solid gitu. Terdengarnya simple tapi nyatanya emang butuh latihan tuh untuk buat garis line art yang kelihatan clean dan bersih gitu si garisnya. Sebenarnya masih banyak detail-detail kecil yang mempengaruhi kualitas line art yang kita buat. Dan ketiga hal tadi bukanlah hal yang sudah pasti selalu benar ya, karena balik lagi ke style yang mau kalian capai. Tapi kalau bicara style manga, maka tiga hal tersebut udah bisa jadi bekal awal kita untuk menggambar line art ya. Oke, dari sini akan gue contohkan proses menggambar line artnya. Tentunya sembari gue sharing penjelasan sedikit di sela-sela gue menggambar ya. Nah ini tadi gue rada lupa jelasin juga ya perbedaan kalau misalnya dia pakai garis, varian garis, ukuran garis yang lebih variatif kayak gini, sama pakai varian garis yang cuma satu doang kayak gini nih. Sebenarnya bedanya sangat udah kerasa banget ya. Kalau dia pakai satu varian garis doang, satu ukuran doang garisnya, tuh dia kelihatan nggak dinamis lah gitu. Si bentuk tiga dimensinya pun jadi nggak kelihatan gitu ya. Walaupun kita udah gambar cube tiga dimensi kayak gini. Tapi kalau kita pakai si garis yang variatif ukurannya, nah ini detailnya lebih kecil, yang ininya sedang, terus bagian yang gelap dan bayangannya ini ada di sini lebih tebal. Tuh dia kelihatan lebih dinamis dan lebih menyerupai bentuk 3D ya. Ingat aja kalau detail tuh kecil, si garisnya tipis. Terus ada garis yang standar kayak gini juga. Terus ditambah yang tebal-tebalnya nih kayak gini nih. Buat bayangan atau garis-garis yang siluet si objeknya gitu ya. Itu biasa gue pakai di situ lah kalau mau tebal-tebal ya. Nah, kalau misalnya garisnya lengkung-lengkung, itu garis tebelnya tuh biasanya kayak ada gradasi tebal ke tipis kayak gini nih. Tuh, dia ada semacam dari tebal ke tipis, jadi nggak langsung tebel mendadak gitu nih kalau lengkung kayak gini. Ini lebih enak dilihat ketimbang yang stagnan garisnya kayak gini nih. Ini guna banget kalau misalnya kita mau bikin dia ada efek bayangan bola. Misalnya tuh dari situ aja udah kelihatan nih, oh ini gelapnya nih. Ini dia tuh bagian gelap, terus arah cahaya dari sini. Cuman dari ketebalan garis ini aja udah punya diferensiasi visual yang lebih enak dilihat ya. Ingat aja kalau misalnya bikin inking tuh atau line art kayak gitu tuh, konsepnya sebenarnya sama dan sesederhana itu aja sih. Ya walaupun pada prakteknya gak akan semudah itu ya, butuh latihan juga tetap. Nah mungkin langsung nextnya gua gambar sketsa yang kemarin kita udah gambar nih ya. Gua akan lanjutin. Opacity-nya gua turunin dulu.
Set. Nah sebenarnya kalau bikin garis tuh nggak harus langsung berat panjang gitu, nggak harus ya. Jadi ada triknya dimana kita nemu sambungan panjang pendek yang enak nih. Kayak ini gue lakuin dulu begini, terus gue lanjutin nih. Aduh, nah, taruh kurang belok nih. Nah, ada cara-cara kayak gitu bro. Jadi lu nggak harus kayak, wah harus lurus nih berarti ya, seperti yang gue bilang di awal. Nggak harus langsung brek gitu. Bisa kita sambung-sambung. Nah, cuman harus tetap kita perhatiin nih, dimana enaknya dia disambungnya. Di gambar manual juga begitu sih, cuman kalau di gambar manual tuh nggak bisa dipindah-pindah ya si garis. Jadi kita tuh bener-bener harus kayak menggaris tuh segitu. Ini teksturnya kurang enak ya buat ngegaris sebenarnya. Si drawing tablet gua, pen tablet gua. Jadi dia tuh kadang nggak ngegrip gitu si ujung penanya. Jadi licin banget. Nah, kalau misalnya dia nggak licin tuh enak tuh. Misalnya set gitu. Dia tuh kayak kalau di kertas tuh lebih enak sebenarnya, kita pelan tapi kita bisa ngikutin gitu. Kalau digital ya kita manfaatkan kelebihan digital yang mana bisa kita undo-undo ya. Bisa kita ulang-ulang bikin garisnya. Ya lebih enaknya digital tuh di situ ya. Jadi untuk kalian yang ceroboh tuh, wah ini sangat membantu sih. Mungkin seniman-seniman di era Renaissance, di era-era tua dulu ya, yang klasik-klasik gitu gambarnya, misalnya ada digital tuh era itu pasti mereka udah gambar banyak banget ya, saking mudahnya menggambar di alat digital nih. Banyak kemudahannya, bukan mudah ya sebenarnya, tapi banyak kemudahannya nih kalau digital. Kita mulai buat guys. Nah terus seperti yang tadi gue bilang, jadi nggak harus langsung seret nggak usah. Jadi kita pendek-pendek pun sebenarnya bisa, asal jangan ngulang-ngulang tuh, jangan seret gitu. Saking lu ragu jadi lu ulang-ulang di rambut gitu misalnya. Sebenarnya bisa sih diulang-ulang, ada style yang kayak ngulang-ngulang garis gitu. Cuman karena dia mangaka profesional ya, entah kenapa rapih aja gitu kayak gitu tuh. Tuh dia ada yang kayak gitu tuh, bikin garis cuman rapih dia bro. Kalau gue rada gatal ya, gue biasanya ya udah segaris set, nah gitu. Nah gue lanjut lagi paling kayak gitu. Nah kalau rambut tuh nggak bisa dilanjut-lanjut gitu ya, entah kenapa dia tuh harus satu berat gitu. Kalau dia dilanjut-lanjut tuh aneh bro, sumpah susah bagus gitu. Jadi gue tuh jarang nyambungin rambut ya. Jadi gue tuh biasanya langsung aja gitu. Nah gitu tuh. Bisa sih, kalau di digital lu bisa rapin, di manual juga nih ditambah-tambah lagi gitu. Cuman kadang hasilnya tuh nggak, rada kurang rapi gimana gitu. Ini kuping dalamnya kita kecilin. Waduh banyak pesawat bro, pada liburan bro. Nah sebenarnya aku juga kalau gambar kuping tuh ada kayak aneh ya, kadang ngasal gitu, sekena-kenanya doang gitu. Gue inget-inget bentuknya dulu sih biasanya. Itu ada kayak cekungan gitu kan. Nah, dia bulat sih di sini nih, nggak terlalu kotak.
tebal tipis bisa kita mainin lagi nih di bola ininya nih. Set. Ketebalan kayak, tapi ya kayak ketebalan gitu. Cuma kalau dilihat dari jauh nanti enggak sih, harusnya ya. Ini karena kita ngeliatnya dari dekat, dia jadi kayak ketebalan. Tuh, dia jadi lebih ada apa ya? Tuh, kayak efek timbul gitu, bro. Karena tebal tipisnya bermain nih. No. Oh, kalau dilihat dari jauh enak ya kan? Ini style terlalu rapi sih punya gue tuh biasanya ya. Jadi nggak harus buat kalian ikutin ya. Ntar kalian juga nemu sendiri sih. Kalau gimana ya biar garisnya terlihat enak meskipun berkali-kali ngegaris juga ada sebenarnya tekniknya ya. Jadi nggak mesti pakai cara gue banget gitu. Nah, terus kita hapus nih sini. Nah, itu nggak digaris bang. Iya, biarin aja. Nggak apa-apa kok bro. Nggak tahu ya, kebiasaan aja itu mah. Tak kenapa jadi lebih indah aja gitu kalau nggak digaris. Ngeles aja ya. Nah, gitu dong, ya kan? Set gitu, jadi garisnya set. Nah, PR emang bikin garis panjang-panjang tuh gini. Nah, ini seperti yang gue bilang tadi, detail bajunya, lekuk-lekuknya kita kasih yang garis tipis-tipis ya bro ya. Taruh pindah sini. Yoi. Next kita buat tangan ya. Nah, ini karena tangan nih bagian penting dari si pose, kita buat dia agak tebal ya. Nah bro, jadi
jadi dia tuh rada nampak ya bro, kukunya agak panjang gitu kita buat. Nah detail kuku kayak gini juga kalau di sketsa sama gue nggak buat biasanya, tapi gue tambahin nih pas kita inking kayak gini bro. Begitulah ya maksud poin nomor 1 yang tadi gue udah bilang. Nah ini kalau udah jadi bentuk keseluruhannya kayak gini, itu biasanya gue tinggal detailing ya. Mas sebenarnya ini udah ada detail-detail kecilnya ya, sembari inking tadi gue sembari tambahin. Cuman ntar nih gue lebih mendetail lagi nih pertama di bagian mata dulu aja kali ya. Oke kita mulai aja kali langsung. Di proses detailing ini selain gue tambah lekuk-lekuk tipis nih, itu juga gue tambah lekuk-lekuk tebal sebenarnya. Misalnya kayak buat kakinya nih, ini gue lebih tebelin lagi gitu. Jadi siluet posenya lebih terbentuk gitu. Seperti
seperti yang gue udah jelasin, dimana ketebalan tuh menentukan objek akan terlihat lebih mencolok gitu ya kalau dia tebal si outline-nya. Jadi di bagian-bagian krusial lekuk tubuh dan pose tuh biasanya si garisnya gue buat lebih tebal sedikit biar lebih pop up ya, biar dia lebih lihat menonjol lah ya. Nah, kalau udah begini kita bisa tambah-tambahin bayangan nih bro ya, biar dia nampak lebih menonjol dan realistik lagi. Nih sketsanya gue hilangin dulu. Tuh kan udah bagus nih. Nih gelap nih. Terus ini juga ada gelap ya. Nah ini karena dia ketutupan, tadi ini ada gelap juga nih sebenarnya. Kita buat lebih tebal sedikit. Set. Kalau apakah rada aneh? Tidak terlalu aneh lah ya. Nah karena si perut punya lekuk, kita hapus nih sedikit. Kan cahaya kita akan buat dari sini ya cahayanya. Berarti nah lebih enak nih ya bro ya dilihatnya. Nah jadi rencananya tuh pas gua sketsa si bagian latex celananya nih itu mau gua buat pakai bahan latex yang kayak glossy gitu kan ya, jadi kayak ada efek bayangannya. Nah, gua udah sketsain nih bro sebenarnya si efeknya tuh, yang kayak, nah kayak gini bro, tuh. Jadi dia ada efek gelap terangnya nih kalau sketsanya gua ini lagi, tuh. Jadi gue udah buat bentuk sketsa ininya nih, nggak rapi sih, cuma nah ini kita rapihin di proses inkingnya ini nih. Jadi ini sebenarnya kalau kalian lihat pas tanpa ini ya nih, ini udah selesai sih si inking tuh ya, si outline tuh ya. Kalau udah mulai pakai bayangan-bayangan kayak gini nih, itu sebenarnya udah jatuhnya ke teknik inking manga banget ya. Kalau misalnya mau diwarnain rada sulit karena si efek bayangannya terlalu kontras nih, perlu pemilihan warna yang
jeli lah gitu ya, biar enak sama si outline item blocking gini. Jadi sebenarnya ini tuh udah selesai. Tapi karena gue biasanya gambar manga, nah itu gue biasa kasih efek-efek hitam putih kayak gini nih. Jadi dia lebih banyak efek blockingan, kontras itemnya nih. Sebenarnya kalau lo yang sering lihat video gue kalau gambar begitu tuh, itu mah style dan kebiasaan gue aja ya. Nah jadi ini akan gue lakukan seperti yang biasa gue gambar aja nih. Oke, ini udah mulai kelihatan banget ya bentuknya. Ini tuh teknik yang sebenarnya agak rumit ya, gue suka banget teknik ini. Cuman untuk bisa bikin kayak di celana latex kayak gini aja nih, efek-efek hitam putihnya tuh gue perlu waktu yang lama banget ini ya. Dan ini juga gimana ya, untuk belajar teknik-teknik kayak gini nih, tuh pemahaman bentuk, pencahayaan, bayangan, dan tekstur yang udah cukup baik ya. Gue sendiri kadang kalau misalnya disuruh jelasin ya, itu gak bisa jelasin dengan baik ya, mendadak kayak bego gitu, karena emang seaneh itu teknik ini tuh ya.
tak kenapa aja gitu ya, stylish tapi emang gak bisa asal juga di sisi lain gitu. Kayak ngasal tapi gak ngasal gitu. Gimana tuh jelasin itu? Cuma agak berat teknik ini nih untuk, soalnya kalau kalian yang baru-baru belajar gambar mau belajar teknik ini, sebenarnya kurang gue saranin ya. Soalnya pemahaman bentuknya udah bagus banget gitu, kayaknya sih nggak masalah ya, pemahaman bentuk dan pencahayaannya. Dan seru bener, gambar pakai teknik ini tuh entah kenapa menyenangkan gitu ya, buat gua terutama ya yang bertahun-tahun gambar. Cara menggambar pakai teknik ini tuh tetap aja menyenangkan untuk suatu alasan. Tuh sih nggak bisa dipungkiri ya. Wis, nice bro. Sangat betul-betul nice ya. Damn, latex bener ya, kayak mencilak gitu bro. Jadi emang butuh penggabungan pemahaman bentuk. Kalau di badan ya, ini anatominya juga harus udah bener dulu kita. Nah, itu baru bisa buat efek-efek kayak gini nih. Ini sama efek-efek metal 11-12 sih. Cuman bermain di kontrasnya aja bro. Oke, udah ya bro ya, bagus ya. Ya kira-kira begini aja dulu ya bro ya. Udah mantep sih ini. Emang lama di blockingan latexnya doang ya, kita buang waktu lama sekali ya. Buat kalian mungkin ini cuma puluhan menit ya, itu buat gua udah berapa jam ini? Coba kita lihat. Udah hampir 2 jam ya bro ya. Nih gua nggak tahu nih videonya diedit bisa sependek apa ya. Sebenarnya gua ngincer ada pendekan ya. Cuman namanya udah 2 jam nih, ada membagongkan juga ya. Oke, kira-kira begitu ya nih gambarnya ya. Ingat aja teknik yang gua bilang tadi, dimana dia tuh diferensiasi garis yang harus kalian perhatian ya, variasi garis ya, variasi ketebalan garis, dan di lekuk nih ya, menghitam kayak gini lekuk hitamnya, ketebalan garisnya juga harus diperhatikan. Ya kayak ini juga inkingnya nggak beda jauh dengan yang tadi tuh, sudah disempurnakan menjadi bentuk gambar aja ya, tapi nggak jauh menggunakan teknik yang sama. Contoh gue jelasin lagi sedikit. Nah ini lebih tebal ya kan, ini lebih tebal, ini tipis ya, kayak gitu sih bro. Intinya mah ketebalan ketipisan gitu dimainkan dan menghasilkan si dinamika yang dinamis. Aduh apa sih gue ngomong si gambar yang dinamis ya, si line art yang dinamis bro, gitu ye. Buset, jarang-jarang lo gue bagus banget kayak gini ya bikin gambar latex. Ini muji gambar sendiri mulu aja lagi nih. Ya kurang lebih dari gue begitu ya. Segini aja mungkin dulu untuk gambar line artnya. Nanti kita lanjutin ke warna kali ya. Tapi biasanya kalau di blocking hitam begini ke warna rada susah ya. Ya nanti kita lihat lah ya. Oke, begitulah kurang lebih proses gue dalam membuat line art ya. Semoga ada yang bisa teman-teman pelajari dari sekedar melihat proses gue menggambar nih. Kiranya itu aja yang bisa gue tunjukkan di video kali ini. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menonton, selamat berlatih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.